Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pemikiran filsuf Muslim Ibnu Sina dalam kerangka Unity of Science. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Adidina Sabila Anjani dengan NIM akhiran 102. Di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali, atau Ibnu Sina itu dikenal di dunia barat dengan sebutan Avicenna. Kemudian ia itu dilahirkan di bulan Syawal di Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah, atau dalam hitungan Masehi itu 980 sampai 1037 Masehi. Sebuah desa dekat dengan Bukhara, atau sekarang itu termasuk wilayah Uzbekistan. Kemudian pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah, ibunya itu bernama Satareh yang berasal dari Bukhara. Kemudian ayahnya itu bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang sangat dihormati, berasal dari Baghlan. Kemudian Baghlan ini termasuk wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Kemudian Abdullah ini sangat berhati-hati saat mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara sejak kecil. Ibnu Sina ini memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat, maka sudah tidak heran jika ia mampu menyerap ilmu lebih baik dibandingkan teman-temannya. Kemudian bahkan di usia muda Ibnu Sina ini mampu menyerap ilmu gurunya. Dalam hal ini guru Ibnu Sina ini dari berbagai kalangan. Contohnya ia belajar aritmatika itu dari seorang pedagang. Kemudian pada umur 10 tahun Ibnu Sina ini sudah mempelajari ilmu agama, kesastraan, dan serta hafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nazisa Datul Kahfi dengan akhiran NIM 105. Sekaligus sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan materi tentang teori yang digunakan oleh Ibnu Sina. Di penjelasan kali ini, diskusi kami akan menjelaskan terdapat 3 teori Ibnu Sina. Tetapi teori-teori Ibnu Sina itu jumlahnya sangat banyak sekali, tapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama, teori wujud. Apa sih yang dinamakan teori wujud itu? Teori wujud yaitu metafisika. Pada dasarnya, metafisika menurut Ibnu Sina adalah berkisar pada filsafat wujud. Maka studi atau perencanaan mengenai wujud dan segala perbedaannya secara khusus menempati posisi utama dalam pemikiran Ibnu Sina. Bahkan hakikat itu tergantung pada wujudnya. Sedangkan pengetahuan mengenai sesuatu apapun itu sangat terbatas. Maka seorang berpikir tentang kuda misalnya, kemungkinan ia membedakan dalam pikirannya, dalam gambaran kuda atau materinya, yang mengandung gerakan, bentuk, warna, dan tiap sesuatu lainnya yang berisi materi. Maka hakikat materi yang ada dalam pikirannya adalah bebas dari wujud. Dengan kata lain, bahwa seorang manusia dapat memikirkan adanya hakikat sesuatu selain yang dipalingkan kepada apa yang jika berwujud atau tidak terwujud. Jadi seorang insan itu bisa berteori kepada sesuatu benda ketika
benda itu berwujud maupun tidak berwujud. Menurut Ibnu Sina sendiri, esensi atau kombinasi dengan wujud, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, salah satunya, esensi yang dapat mempunyai wujud disebut mumtana, yaitu sesuatu yang mustahil berwujud. Mumtana al-wujud. Misalnya, adanya kosmos lain sekarang ini di samping kosmos yang ada. Yang kedua, esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak. Hal ini disebut mungkin, yaitu sesuatu yang mungkin berwujud dan mungkin tidak terwujud. Mungkin al-wujud. Misalnya, alam ini pada mulanya tidak ada, kemungkinan ada dan akhirnya akan hancur menjadi tidak ada. Dan yang terakhir, esensi yang tidak boleh tidak mesti mempunyai wujud. Di sini esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud satu sama yang lain. Di sini esensi ini tidak dimulai oleh tidak terwujud dan kemudian berwujud, tetapi esensi mesti dan wajib mempunyai wujud selama-lamanya, yang itu disebut wajib al-wujud. Al-wajib al-wujud inilah yang mewujudkan mungkin al-wujudu itu adalah Tuhan. Teori Ibnu Sina yang kedua yaitu teori jiwa. Ibnu Sina membagi jiwa kepada 3 unsur. Yang pertama yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, al-nafs al-nabatiyah, dengan 3 daya yaitu makan, al-qadsiyah, tumbuh, al-nami'ah, dan berkembang biak yaitu al-maulidah. Yang kedua yaitu jiwa binatang, al-nafs al-hawaniyah, dengan daya yang pertama gerak, al-muharrikah, yang kedua menangkap, al-mudrikah, dan yang teori ketiga yang bagian tumbuhan yaitu jiwa manusia yang bisa disebut al-nafs al-natiqah, yang memiliki 2 daya yaitu daya praktis al-amilah yang hubungannya dengan daya badan dan daya teoritis al-amilah atau al-nazariyah yang hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Jadi Ibnu Sina lantas memberikan definisi secara umum tentang jiwa menggunakan kata-kata Aristoteles sebagai kesempurnaan pertama dari benda organik yang alami, sebagai daya serap terhadap hal-hal yang partikular dan bergerak sesuai dengan kehendak. Ia disebut jiwa hewani sebagai daya untuk menyerap hal-hal yang universal dan bertindak atas dasar pertimbangan dan pilihan. Ia disebut jiwa manusiawi dan sebagai daya untuk melahirkan, bertumbuh kembang, dan memproduksi sejenisnya. Itulah yang disebut jiwa nabati. Sedangkan Ibnu Sina untuk membedakan hakikat jiwa dan jasad, Ibnu Sina mendefinisikan jiwa dengan jauhar rohani. Definisi ini mengisyaratkan bahwa jiwa merupakan substansi rohani, tidak tersusun atas materi-materi sebagaimana jasad. Kesatuan antara keduanya bersifat asiden. Hancurnya jasad tidak membawa hancurnya jiwa. Teori yang ketiga menurut Ibnu Sina yaitu teori emanasi. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini maujud karena limpahan dari Allah yang Maha Esa. Tuhan, Ibnu Sina sepertinya mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah ini. Karena mengapa, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama, Priskos. Bila dicermati seksama, filsafat emanasi Ibnu Sina tidak jauh berbeda dengan emanasi menurut Al-Farabi, bahwa Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya, sehingga tercapainya akal ke-10 dan bumi.
Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah malaikat Jibril. Jadi, ketika akal pertama berpikir, maka memancarkan akal selanjutnya, sekaligus juga memancarkan dua wujud lainnya, bukan satu sebagaimana pendapat Al-Farabi, yaitu apa yang disebut jism al-falak al-aqsa dan an-nafs al-falak al-aqsa adalah jiwa dari langit dengan semua planet-planetnya. Jadi, bila dicermati secara teliti, perbedaan yang mendasar antara teori emanasi Plotinus dengan Ibnu Sina, juga dengan Al-Farabi, ialah bagi Plotinus, alam ini hanya terpancar dari Tuhan, yang mengisahkan Tuhan tidak sebagai pencipta dan tidak aktif. Hal ini jika ditangkap secara metafora, yang ia gunakan adalah bagaimana mentari memancarkan sinarnya. Sedangkan dalam Islam, emanasi ini ada dalam rangka menjalankan cara Tuhan menciptakan alam. Alam ini sudah qat'i, al-dalalah, diciptakan Tuhan dan ia bersifat khalik. Kekhalikan Tuhan ini mesti diimani seutuhnya oleh setiap muslim. Bagi orang yang mengingkarinya dapat membawa kekafiran atau kekufuran. Oleh karena itu dalam Islam Tuhan bersifat aktif, khalik. Maka secara metafora yang mengakibatkannya bagi mentari dengan sinarnya merupakan ibarat yang dapat menyesatkan. Sekian dari penjelasan teori-teori menurut Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 19030161101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Sina dalam kerangka Unity of Science. Langsung saja yang pertama yaitu hubungan metafisika dan fisika Ibnu Sina. Dalam sistem Aristoteles, metafisika hanyalah semata-mata apa yang dapat dipelajari atau dikaji seorang sekali ia telah menguasai prinsip-prinsip fisika. Pada dasarnya, ia merupakan jenis yang sama pula dengan fisika. Metafisika sendiri merupakan dasar-dasar ilmu alam, matematika, eksistensi Tuhan, substansi ruhani, dan lain-lain. Ibnu Sina sendiri mengikuti Aristoteles dalam hal pembagian ilmu dan menganggap metafisika sebagai bagian dari filsafat. Perbedaan mendasar antara Aristoteles dan Ibnu Sina adalah ketika Ibnu Sina menjadikan bagian ilmu metafisika seperti mengetahui turunnya wahyu, ilmu tentang hari akhirat, kebangkitan, kebahagiaan, dan kesengsaraan di akhirat, semua itu termasuk kategori sebagai ilmu keagamaan. Integrasi antara metafisika dan fisika atau sains juga dibicarakan Ibnu Sina dalam Asy-Syifa, proposisi maqalat ke-6 yang berisi 5 pasal. Proposisi ini berisi tentang ilmu fisika, yaitu berisi pembahasan tentang sebab efisien, sebab formal, dan sebab final. Ibnu Sina membuka pembicaraannya tentang fisika dengan suatu penelitian tentang materi pokok ilmu alam yang dinyatakannya sebagai benda-benda, sejauh mereka mudah dipengaruhi oleh perubahan dan sekalipun keberadaan materi pokoknya dipostulaskan oleh fisika. Tetapi demonstrasi tentang prinsip-prinsip sandarannya diserahkan kepada sebuah ilmu yang lebih tinggi, yaitu metafisika. Di atas itulah prinsip-prinsip itu diterima sebagai aksiomatik. Karena dalam setiap ilmu khusus tidak perlu mendemonstrasikan postulat-postulat atau praduga-praduga yang menjadi sandarannya. Lalu yang kedua yaitu hubungan logika dan metafisika Ibnu Sina. Sebagaimana yang diketahui di atas, bahwa metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat realitas. Teori dalam metafisika bahwa kenyataan kebenaran atau hakikat realitas bukanlah apa yang tampak, tetapi apa yang berada di balik yang tampak.
Dalil-dalil hukum-hukum dalam logika bagi metafisika bukan apa yang telah dirumuskan yang menjadi hakikat kebenaran, tetapi apa yang dibalik rumusan tersebut. Dengan demikian, bagi logika, metafisika merupakan kritik terhadap dalil dan hukum-hukumnya. Semakin erat hubungan metafisika dengan logika, kebenaran logis semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kebenaran logis mendekat pada hakikat realitas. Semakin mampu berpikir logis, orang tidak tertipu oleh kebenaran yang tampak. Pemikiran logika Ibnu Sina tentang pencapaian definisi dengan metode pemisahan dan pembedaan konsep-konsep secara tegas dan keras, pada akhirnya digunakan Descartes sebagai dasar bagi tesisnya tentang dualisme akal tubuh. Dalam makolat kelima terdiri dari 9 pasal, Ibnu Sina membahas sekitar aspek konsep-konsep logika, yaitu tentang perbedaan antara konsep abstrak dan konkret, jenis dan genre, batasan sempurna dan kurang, serta penjelasan tentang bagaimana wujud segala identitas. Pada prosesi atau makolat ini nampak metafisika bercampur dengan logika, karena pembahasan prinsip-prinsip substansi mendorong ke arah pembahasan prinsip-prinsip demonstrasi atau burhan. Lalu yang ketiga adalah hubungan jiwa, tubuh, sains Ibnu Sina. Definisi umum tentang jiwa adalah kesempurnaan pertama sebuah tubuh organik, baik ketika ia dibentuk, tumbuh, dan diberi makan, atau ketika ia memahami hal-hal yang universal dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang mendalam, seperti dalam kasus jiwa manusia. Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antar jiwa dan tubuh. Jiwa dalam keberadaan hakikinya merupakan suatu substansi yang independen dan adalah diri kita yang transendental. Hubungan antara jiwa dan tubuh demikian erat sehingga hal ini bisa pula mempengaruhi akal. Sudah barang tentu, semua perbuatan-perbuatan dan keadaan psikofisik lainnya memiliki aspek mental dan fisik. Penekanan Ibnu Sina yang terus-menerus pada pengaruh pikiran atas tubuh itu luar biasa dan merupakan salah satu dari wajah asli filsafatnya. Berdasarkan pengalaman medis Ibnu Sina, ia menganalisis bahwa sebenarnya secara fisik orang tersebut sakit. Hanya dengan kekuatan kemauannya lah ia dapat sembuh. Sebaliknya, apabila orang itu sehat secara fisik, namun ia terpengaruh oleh pikirannya bahwa ia sakit, maka ia akan sakit. Sebenarnya, kalau jiwa cukup kuat, jiwa dapat menyembuhkan dan menyakitkan badan lain tanpa sarana apapun. Dari sini, Ibnu Sina menunjukkan bukti dari fenomena hipnosis dan sugesti. Demikianlah di tangan seorang Ibnu Sina, ilmu agama dan sains menyatu padu secara integral. Ia adalah seorang dokter filosof sains sekaligus agamawan, hafal